Latar belakang perusahaan, industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Pertumbuhan penduduk, perubahan gaya hidup, dan meningkatnya kesadaran terhadap produk sehat mendorong persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan strategi yang tepat untuk dapat bertahan dan berkembang. PT Cisarua Mountain Dairy Tbk atau Cimori merupakan perusahaan makanan dan minuman berbasis nutrisi yang dikenal dengan produk olahan susu dan makanan premium berkualitas. Cimori terus berkembang melalui inovasi produk, peningkatan kapasitas produksi, serta penguatan jaringan distribusi, termasuk melalui program Miss Cimori dan kemitraan dengan peternak lokal. Kinerja perusahaan yang terus meningkat menunjukkan adanya penerapan manajemen strategis yang terstruktur, sehingga menarik untuk dianalisis berdasarkan laporan tahunan perusahaan. Konsep dan proses manajemen strategi. Manajemen strategi menurut Fred R. David dan Forrest R. David dalam Strategic Management, a Competitive Advantage Approach adalah seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Proses manajemen strategi bersifat berkelanjutan dan membantu perusahaan menentukan arah jangka panjangnya dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Ruang lingkupnya tidak hanya mencakup perencanaan, tetapi juga pelaksanaan serta pengendalian strategi agar perusahaan mampu mempertahankan keunggulan kompetitif. Tahapan dan model manajemen strategi. Ruang lingkup manajemen strategi terdiri dari 3 tahap utama, yaitu perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Perumusan strategi mencakup penyusunan visi misi, analisis internal dan eksternal, serta penentuan arah kompetitif perusahaan. Implementasi strategi berkaitan dengan penerjemahan strategi ke dalam tindakan nyata melalui pengalokasian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan. Evaluasi strategi dilakukan untuk mengukur kinerja dan memastikan strategi tetap relevan. Model manajemen strategi komprehensif menggambarkan bahwa ketiga tahap tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu siklus yang terus berulang. Penerapan pada PT Cimori. Dalam Annual Report 2023, PT Cimori, ruang lingkup manajemen strategi dapat diidentifikasi secara sistematis. Perumusan strategi tercermin dalam visi perusahaan untuk tumbuh berkelanjutan dan menjadi produsen makanan dan minuman premium terdepan di Indonesia. Implementasi strategi terlihat melalui ekspansi distribusi, inovasi produk, serta peningkatan kinerja keuangan. Evaluasi strategi tercermin dalam laporan keuangan, manajemen risiko, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan proses manajemen strategi secara komprehensif sesuai dengan kerangka teori. Strategi perusahaan berdasarkan analisis rasio keuangan PT Cisarua Mountain Dairy Tbk pada periode tahun 2022-2024. Pada tabel rasio likuiditas, current ratio pada tahun 2022 ada di 439,5%. Pada tahun 2023 ada di 427,9%. Pada tahun 2024 ada di 316,1%. Analisisnya adalah menurun namun tetap sangat tinggi. Penurunan disebabkan reinvestasi kas ke obligasi pemerintah dan belanja modal. Pada kolom kas dan setara kas, 2022 tinggi, pada tahun 2023 ada di 2.197,4 miliar. Pada 2024 ada di 1.280,4 miliar. Analisisnya adalah penurunan kas disebabkan pembelian obligasi pemerintah sejumlah 1.778,5 miliar, total likuiditas kas ditambah surat berharga sejumlah 4,2 triliun. Pada kolom arus kas operasi, pada tahun 2022 ada di 486 miliar, pada tahun 2023 ada di 1.424,3 miliar, pada tahun 2024 ada di 1.700 miliar.
terjadi peningkatan sejumlah 21,3%. Dengan analisis, tren naik sangat kuat mencerminkan kualitas laba yang solid dan manajemen modal kerja yang baik. Pada rasio solvabilitas atau leverage, pada kolom debt to asset ratio atau DAR, pada tahun 2022 ada di 15,5%, pada tahun 2023 ada di 15,7%, dan 2024 ada di 17,6%. Dengan analisis sedikit meningkat di tahun 2024 karena kenaikan liabilitas jangka pendek accrued expense naik 62%, namun masih sangat rendah. Pada kolom debt to equity ratio atau DER, pada tahun 2022 ada di 18,4%, pada tahun 2023 ada di 18,6%, pada tahun 2024 ada di 21,3%. Dengan analisis masih sangat rendah, 78,7% aset dibiayai ekuitas sendiri. Ruang untuk leverage expansion masih sangat besar. Utang dengan dan selanjutnya utang bank pada tahun 2022 nihil, pada tahun 2023 juga nihil, pada tahun 2024 juga nihil. Dengan kesimpulan, Cimory berhasil secara konsisten mengurangi ketergantungan pada pendanaan utang. DER yang turun mengindikasikan bahwa perusahaan semakin bergantung pada ekuitas sendiri. Selanjutnya, rasio profitabilitas. Pada kolom gross profit margin, rumus laba bruto perpenjualan tahun 2022 ada di 41,8%. Pada tahun 2023 ada di 41,6%. Pada tahun 2024 ada di 45,2%. Dengan tren dan analisis meningkat signifikan pada di tahun 2024 didorong dengan efisiensi COGS yang lebih baik dari pertumbuhan penjualan. Pada kolom net profit margin dengan rumus laba bersih per penjualan tahun 2022 ada di 16,6%, pada tahun 2023 ada di 16%, pada tahun 2024 ada di 16,8%. Dengan tren dan analisis stabil di kisaran 16%, rebound di tahun 2024 menunjukkan kontrol biaya yang baik. Pada kolom ROA, rumus laba bersih per penjualan pada tahun 2022 ada di sekitar 17%, pada tahun 2023 ada di 17,6%, pada di tahun 2024 ada pada 18,5%. Dengan tren analisis, tren meningkat konsisten, pemanfaatan aset semakin efisien dari tahun ke tahun. Pada kolom ROE, dengan rumus laba bersih per total ekuitas, pada tahun 2022 ada di 20,2%, pada tahun 2023 ada di 20,9%, pada tahun 2024 ada di 22,5%. Dengan tren analisis, tren naik konsisten, nilai bagi pemegang saham terus meningkat setiap tahunnya. Dan yang terakhir, strategi perusahaan berdasarkan analisa rasio, yaitu yang pertama, pertumbuhan agresif berbasis ekuitas. Yang dimaksudkan adalah CMRY atau Cimory mengejar pertumbuhan besar-besaran, tetapi modalnya dari uang sendiri, bukan dari utang bank. Dasar rasionya adalah DER rendah sekitar 21,3% dan ROE tinggi sekitar 22,5%. Implementasinya adalah ekspansi pabrik, distribusi, dan inovasi produk didanai arus kas operasi tanpa utang bank. Strategi kedua adalah dividend policy pro shareholder, yaitu kebijakan dividen yang berpihak ke pemegang saham. Dasar rasionya adalah NPM stabil di sekitar 16-17%. Implementasinya adalah dividen minimal 30% laba 500 miliar pada tahun 2021, 550 miliar pada tahun 2022, 714 miliar pada tahun 2023.
atau payout 57,5%. Strategi ketiga adalah investasi konservatif surplus cash, yang berarti uang kas yang tidak terpakai atau belum terpakai tidak dibiarkan begitu saja, tapi diinvestasikan ke tempat yang aman dan pasti. Dengan dasar rasio CR tetap tinggi meski menurun. Implementasinya adalah reinvestasi surplus cash ke obligasi pemerintah sejumlah 1.778,5 miliar pada tahun 2024. Yang terakhir, efisiensi biaya produksi dengan dasar rasio GPM naik ke 45,2% di tahun 2024 dan implementasinya adalah pengendalian COGS disiplin peningkatan skala ekonomi di fasilitas produksi. Visi dalam manajemen strategi. Menurut David dan David dalam Strategic Management, visi adalah pernyataan yang menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai perusahaan dengan menjawab pertanyaan, "What do we want to become?" Visi yang baik memiliki karakteristik singkat, jelas, berorientasi masa depan, dan mampu memberikan inspirasi. Visi juga berfungsi sebagai dasar penyusunan misi dan strategi, karena seluruh keputusan strategis harus selaras dengan tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan. Dalam penyusunannya, visi dirumuskan oleh manajemen puncak dengan mempertimbangkan kondisi industri, peluang pasar, dan posisi perusahaan di masa mendatang. Visi kemudian dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan kesamaan arah dan komitmen. Selanjutnya ada analisis visi perusahaan Cimory. Visi Cimory adalah menjadi produsen makanan dan minuman premium terdepan di Indonesia yang tumbuh secara berkelanjutan. Visi ini menunjukkan orientasi masa depan dengan menekankan posisi yang ingin dicapai, yaitu menjadi perusahaan terdepan di industri makanan dan minuman premium. Berdasarkan teori David dan David, visi Cimory telah memenuhi beberapa karakteristik visi yang baik. Visi bersifat jelas, berorientasi masa depan, dan menggambarkan posisi kompetitif yang ingin diraih. Namun, visi ini belum secara eksplisit menyebutkan aspek pelanggan atau nilai yang ingin diberikan kepada konsumen. Secara keseluruhan, visi Cimory telah berfungsi sebagai pedoman strategis dalam menentukan arah pengembangan bisnis perusahaan. Makna misi dalam manajemen strategi. Misi adalah sebuah deklarasi tentang alasan keberadaan suatu organisasi. Misi menjawab pertanyaan paling mendasar, apakah bisnis kita? Misi yang baik menjadi kompas bagi seluruh karyawan dan manajer dalam mengambil keputusan sehari-hari. Misi Cimory adalah menghadirkan inovasi dalam nutrisi. Makna misi Cimory. Bedah makna misi Cimory. Misi singkat tersebut mencakup beberapa elemen strategis yang dijelaskan lebih lanjut dalam laporan perusahaan. Yang pertama, inovasi produk. Cimory tidak hanya menjual produk susu biasa, tetapi terus menciptakan inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan nutrisi modern. Selanjutnya yang kedua, distribusi dan aksesibilitas. Misi menghadirkan nutrisi diwujudkan melalui saluran unik Misi Cimory yang memastikan produk bergizi sampai langsung ke tangan konsumen di tingkat rumah tangga. Terus yang ketiga, memperdayakan sosial. Misi ini juga mencakup aspek sosial, yaitu memperdayakan lebih dari 15.000 peternakan sapi lokal. Memberikan nilai tambah pada produk. Nilai tambah produk dilakukan dengan mengolah produk ternak menjadi bentuk yang lebih menarik, praktis atau bergizi tinggi seperti susu menjadi yogurt atau daging menjadi nugget. Proses ini tidak hanya meningkatkan harga jual tetapi juga memperpanjang musim menarik minat konsumen.
Strategi dalam tindakan. Cimory adalah perusahaan makanan dan minuman berbasis protein, terutama susu dan olahan daging yang fokus pada produk premium dan sehat. Untuk evaluasi dan penyesuaian strategi, yang pertama adalah strategi diferensiasi produk. Tindakan yang dilakukan adalah mengembangkan produk susu premium seperti yogurt drink, fresh milk, dan Greek yogurt. Fokus pada kualitas tinggi dan cita rasa unik, menggunakan kemasan modern dan menarik. Cimory tidak bersaing pada harga murah, tetapi pada kualitas dan inovasi produk. Strategi ini membuat produk Cimory memiliki nilai tambah dibanding pesaing seperti Ultra Jaya atau Indofood, atau dikategorikan minuman. Dengan diferensiasi, konsumen merasa produk Cimory lebih strategi premium dan terpercaya. Yang B. Strategi distribusi langsung. Tindakan yang dilakukan adalah memiliki jaringan distribusi langsung ke toko-toko kecil, contohnya seperti warung, menggunakan sistem agen dan sales motoris, masuk ke supermarket besar dan minimarket seperti Alfamart dan Indomaret. Strategi ini membuat produk Cimory mudah ditemukan di mana saja. Distribusi yang luas meningkat volume penjualan dan memperkuat posisi pasar. Selanjutnya yang ke-C, strategi branding dan promosi digital. Tindakan yang dilakukan adalah aktif promosi di media sosial seperti Instagram, TikTok, maupun YouTube, menggunakan influencer dan brand ambassador. Kampanye gaya hidup sehat. Cimory menargetkan generasi muda dan keluarga modern. Promosi digital membuat brand lebih dekat dengan konsumen dan meningkat brand awareness. Selanjutnya adalah yang ke-D, strategi integrasi vertikal. Tindakan yang dilakukan adalah mengelola peternakan sapi perah sendiri, mengontrol proses produksi dan bahan baku hingga distribusi. Strategi ini menekan biaya produksi dan menjadi kualitas bahan baku. Hasilnya Cimory bisa menjadi konsistensi rasa dan kualitas produk. Selanjutnya adalah strategi diversifikasi produk. Tindakan yang dilakukan adalah tidak hanya susu tetapi juga produk sosis dan makanan olahan. Mengembangkan ini produk protein berbasis hewani. Diversifikasi mengurangi resiko ketergantungan pada satu produk saja. Jika perusahaan susu turun, produk lain tetap bisa menopang pendapatan perusahaan. Kesimpulan strategi dalam tindakan. Strategi Cimory berfokus pada yang pertama adalah diferensi kualitas atau premium dan sehat. Yang kedua adalah distribusi luas, yang ketiga adalah branding modern, yang keempat adalah kontrol kualitas melalui integrasi vertikal. Yang kelima adalah diversifikasi produk. Semua strategi tersebut saling mendukung untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan meningkatkan perusahaan secara berkelanjutan. Strength atau kekuatan. Brand image yang kuat di segmen premium. Cimory dikenal sebagai produsen produk susu dan yogurt berkualitas tinggi dengan citra sehat dan bernutrisi sehingga memiliki loyalitas konsumen yang baik. Yang kedua ada inovasi produk yang berkelanjutan. Perusahaan secara konsisten menghadirkan varian produk baru yang mengikuti tren gaya hidup sehat masyarakat sehingga memperkuat daya saing pasar. Yang ketiga ada jaringan distribusi yang luas dan terintegrasi. Didukung saluran modern trade, general trade, serta jaringan Miss Cimory, perusahaan mampu menjangkau konsumen secara luas dengan sistem cold chain yang menjaga kualitas produk. Oke, selanjutnya adalah weakness atau kelemahan berupa ketergantungan bahan baku impor
Sebagian bahan baku susu atau komponen produksi mungkin masih dipengaruhi oleh fluktuasi kurs mata uang asing. Yang kedua, biaya logistik cold chain. Karena produknya segar berupa susu dan yogurt, Cimory memerlukan biaya investasi operasional yang tinggi untuk menjaga suhu penyimpanan tetap dingin di seluruh jalur distribusi. Opportunity atau peluang. Yang pertama adalah tren gaya hidup yang sehat. Yang kedua, konsumsi susu per kapita di Indonesia masih rendah atau pasar masih bisa tumbuh. Yang ketiga adalah perkembangan e-commerce dan digital marketing. Yang keempat, peluang ekspansi pasar internasional. Yang kelima, inovasi produk tinggi protein dan rendah gula. Untuk yang selanjutnya adalah threats atau ancaman. Yang pertama adalah persaingan ketat dengan Ultrajaya dan Frisian Flag Indonesia. Yang kedua, fluktuasi harga bahan baku dan pakan ternak. Yang ketiga, perubahan daya beli masyarakat saat ekonomi melemah. Yang keempat, perubahan selera konsumen ke produk plant-based. Yang kelima, regulasi pemerintah terkait industri makanan dan minuman. Kesimpulan, Cimory berhasil menyelaraskan visi dan misi secara konsisten dalam operasionalnya. Strategi diferensiasi pada produk ikonik seperti yogurt Fries dan sosis Krenzler menjadi kunci dominasi pasar FMCG. Dengan adanya Cimory dapat menciptakan penghalang masuk yang sulit ditiru oleh kompetitor karena menyentuh langsung konsumen tingkat rumah tangga, memperdayakan lebih dari 7.000 agen wanita yang merupakan Miss Cimory dan 15.000 peternak lokal, menciptakan lapangan kerja sehingga meningkatkan nilai ekonomi bersama.